Jadi kita habis kena prank guys. Pesawat Etihad guys. Jangan-jangan bawa pemain Liverpool. Apa ya gini? Ya. Jadi tipsnya itu kalian harus living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. Kita udah di bandara, udah cek apa tadi, udah lewatin security check. Nah, kita lihat-lihat deh di sini ada apa aja nih. Starbucks guys. Terus ada Alpha Express. Ini musola sini. Ini ada tamannya juga guys. Taman di Soekarno-Hatta. Kita mau beli sesuatu dulu di Alpha. Oke. Nah, ini udah ada guys pesawatnya, karena udah kita ke bagian gate 26, jauh banget. The information. Jadi ini informasi, bisa lihat gate-nya, terus pesawatnya udah ada belum ya, terus ini sekaligus denah juga. Ya, jadi begitu turun, we are start from 12. Nah, jadi dari 12, gate 12. Aku enggak. Aku udah makan. Sengaja. Perhatian panggilan kepada Ibu Jadi sedikit informasi juga guys ya. Kalau mau ke bandara lebih baik makan dulu deh di rumah gitu ya. Kalau enggak beli deh di luar bandara. Tapi kecuali kalau kalian emang banyak duit ya, karena di sini nih harganya bisa lebih tinggi ya. Jadi kita mau sholat dulu guys. Musolanya tuh ada di gate 14, ada di gate 28 di ujung. Nah, yang mending sholat di sini aja guys. Oke, kita tadi habis sholat dulu, terus beli cemilan di Janji Jiwa. Kita sekarang masih di gate 14 dan menuju ke gate 26. Jadi masih jauh guys ya. Nah, jadi ini sekalian aja deh, kita mau ngasih tips nih ya, kalau misalkan kalian nanti ada yang mau pergi-pergi menggunakan pesawat. Jadi pertama itu dipastikan dulu kalian sudah check-in, atau bisa ya check-in online, atau kalian bisa check-in langsung di bandaranya. Tapi check-in di bandara nantinya perlu ini ya, mempersiapkan waktu lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau check-in secara online itu nantinya kalian tinggal ini aja guys, cuman tinggal cetak aja tadi di mesin cetak boarding ya. Itu lebih praktis, lebih hemat waktu.
lebih efisien. Nah itu yang pertama, check-innya jangan lupa. Terus nah ini juga guys, ada kendaraan buat nganter, tapi dikhususkan buat lansia dulu guys ya. Jadi jalur yang kuning ini udah sering dijelaskan. Jalur yang kuning ini adalah jalur buat kendaraan tersebut lewat. Jadi harus hati-hati ya kalau jalan. Nah, terus tadi habis check-in, kalian juga harus mempersiapkan waktu nih. Kira-kira jarak dari tempat kalian berada ke mana? Ke bandara itu kira-kira berapa lama gitu ya. Harus dipersiapkan. Biasanya sih kalau misalkan dari daerah Blok M situ ke bandara ini, gua biasanya spare waktunya sejam sampai sejam setengah buat di jalan doang ya. Kalau dari daerah Bekasi biasanya fix itu sejam setengah minimal. Apalagi kalau berangkatnya siang ya dari sana. Kalau pagi mungkin masih bisa kekejar sejam dari Bekasi itu. Nah itu spare waktu. Jadi spare waktu yang dipersiapkan tuh pertama tadi buat jaga-jaga kalau misalkan di jalan macet gitu ya. Yang keduanya itu adalah antrian guys. Antrian pas kita boarding, yaitu tadi kalau misalkan belum check-in nanti masuk ke counter check-innya dulu gitu ya. Iya kalau nggak ngantri ya. Terus kalau bawa bagasi juga ya, itu masuk ke antrian check-in, nanti masukin di bagasinya. Itu proses juga guys. Terus nah, beda lagi kalau misalkan udah check-in nanti tinggal boarding doang guys. Cetak boarding doang ya, ada di mesin cetak boardingnya. Terus juga perhatiin waktunya ya, waktu buat security check. Nah, security check ini dia mengecek barang-barang bawaan kita. Jadi nggak boleh membawa senjata tajam, bahan-bahan kimia berbahaya dan lain sebagainya. Itu dicek dulu dan itu harus ngantri. Nah, dan itu juga memakan waktu guys. Ya, apalagi kalau misalkan ini ya, kalau kita udah mepet-mepet datangnya, biasanya kan antriannya jadi panjang karena ada jadwal penerbangan yang lain gitu ya. Jadi numpuk si penumpangnya. Nah, terus kemudian juga ini kayak gini nih. Ini ternyata kita dapat ada di gate 26 guys. 26 itu satu gate-nya aja bisa nyampe 100 meter lebih ini. 100 meteran kayaknya. Lumayan jauh. Kalian 26 ya. Nah, itu harus diperhatiin juga guys. Kemudian juga perhatiin tadi biaya makan, biaya apa kalau di bandara itu otomatis udah pasti lebih mahal guys. Jadi persiapkan perutmu di rumah aja atau beli di luar. Ini baru gate 17 ya. Masih ada berapa gate lagi tuh. Aduh, udah capek. Ini luas banget Soekarno-Hatta tuh. Nah, ini kita udah di jalur kuning, harus hati-hati. Harus sering nengok belakang. Kita agak mepet ke pinggir. Nah, kan udah datang tuh kendaraannya. Jadi itu tipsnya ya guys, kalau ke bandara jadi harus memperhatikan
waktunya, waktu perjalanan, waktu antrian, ya, waktu boardingnya. Nah, waktu boarding ini dijadiin aja acuannya ya, meskipun boarding ini baru proses kita boleh naik ke pesawat ya, tapi itu jadiin acuan aja biar nggak terlalu terburu-buru ntar ya. Kemudian kalau di Garuda ini ada beberapa jenis ininya juga sih, tiketnya ya. Ada tiket yang tipe Y sama tipe F. Kalau F itu sudah ini ya, jadi dia nggak bisa dirubah-rubah lagi, harus harus tepat waktu, nggak bisa dipindah gitu ya. Ini ngapain ya, ada yang syuting lagi guys. Terus kalau misalkan yang Y itu masih bisa, misalkan ini karena gue terlambat datangnya, jadinya kita harus ganti jadwal, misalkan ke jam 10 harus pindah ke jadwal jam sore misalkan. Nah itu masih bisa, jadi harus masih bisa dirubah gitu ya. Nah, ini kita ngomong-ngomong baru di gate 18 guys, jauh banget sumpah. Ini banyak banget sih sebetulnya jajanannya guys. Tuh ada roti. Ini ada kakak saya nih ya, Dude Herlino. Kata orang memirip, tapi saya mah nggak gitulah. Jadi kita habis kena prank guys, baru sampai gate 26, tapi ternyata pesawatnya mau dipindah ke gate 13. Nah jadi ada kejadian seperti ini ya. Ini kayak gini juga harus diperhatiin nih guys. Kita balik lagi ke 13 guys. Aduh capek coy. Kita baru sampai gate berapa ini? 18. Masih ada 5 gate lagi ya. Jadi ceritanya tadi kita habis makan ternyata. Kenapa kita tadi makan? Mungkin karena kita harus berjalan sejauh ini ya. Dan ini juga sebagai mungkin penebusan dosa-dosa kita ya. Karena kita mungkin suka bohong sama atasan gitu ya, bekerja tidak sesuai waktu yang ditentukan gitu ya. Emang susah jadi manusia ini ya, tapi nggak apa-apa, hidup di dunia itu emang ya seperti ini. Hidup di dunia itu kalau nggak susah itu bukannya namanya dunia katanya gitu. Jadi maka bersabarlah, yang isinya sabar itu adalah berusaha dan tetap tenang, tetap fokus terhadap apa yang akan kita tuju nanti guys ya. Ini kita mau masuk ke gate 17. Ada 4 gate lagi ya. Ini keringetan loh gini-gini tuh, lumayan. Nah jadi kalau misalkan di bandara itu ya kayak gini guys ya, kalau nggak pindah gate ada delay juga ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh memang harus diperhatiin, harus dimasukin ke bagian dari salah satu agenda Anda pergi menggunakan pesawat guys. Nih ada orang
ditanya Mi, mau ke Jogja nggak gitu. Ya. Bu ke Jogja Bu? Mau ke Jogja Bu? Oh enggak. Udah gua saking keselnya, mendingan gua kasih tahu orang. Ya oke, kita melipir ke dalam. Kita agak melipir ke pinggir guys ya. Jadi di sini tuh kita bisa sambil lihat tuh pesawat terbang. Nah, udah kelihatan tuh maskapainya, ada Garuda, apalagi udah banyak lah pokoknya. Oke, ini baru gate 16 guys. Aduh. Oke, kita mau ngomongin lagi kejadian tadi ya. Hal seperti ini ya, jadi pindah gate itu lumrah terjadi guys. Itu pengaturan dari bandaranya sendiri, karena kita menyesuaikan dengan di mana pesawat itu akan diparkir. Jadi nggak bisa enak gitu ya. Ini pesawat parkir sini, kita datangin gitu ya. Mungkin kalau misalkan konsep seperti itu diterapkan ya, mungkin ada sudah menerapkan gitu. Kalau diterapkan misalkan buat angkot gitu ya, atau moda transportasi lainnya, mungkin akan terlihat lebih tertib ya guys. Tapi ya saya di luar itu memang masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan juga mungkin guys ya. Jadi nggak semudah menerapkan konsep, nggak semudah teori prakteknya. Tapi saya tetap mendukung moda transportasi umum di Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa semakin terus berkembang guys ya. Itu udah di gate 15. Ini udah banyak antrian. Ini mau ke mana? Kuala Namu, Medan. Oke, kita 2 gate lagi. Depan ada gate 4. Yap. Ini buat kalian yang suka smoking. Jadi smokingnya itu ada di gate 12 awal-awal tadi, turun dari eskalator ke sebelah kiri, nanti ada tulisan smoking area, terus ke sebelah kanan dikit. Nah, selain di situ ada di gate 18 sama 28 ya, jauh coy. Ini kita sudah di gate 13, kita cek dulu. Ini GA nya 1756 sama 720. Ini belum kelihatan nih pesawatnya. Nah, ini kita bisa lihat aktivitas bandara dari tempat tunggu ya. Ini Citylink, nggak tahu nih mau baru mendarat atau mau take off dia. Ini aktivitas pengangkut barang guys. Oh iya betul, ada yang take off Garuda. Oke. Apa itu? Ada apa sih itu? Batik apa Lion ya? Kayaknya Lion Air. Tadi beberapa tips ya sebelum naik bepergian dengan pesawat. Dan juga kalau misalkan kalian punya ini ya, bawa
apa namanya vape gini ya. Jadi tipsnya itu kalian harus apa ya, buka cartridge-nya, dan kalau bisa sih cartridge-nya masukin aja di plastik guys ya, atau kalau enggak dikosongin liquidnya, cartridge-nya dikosongin gitu ya, karena di dalam pesawat itu nggak tahu ya, mungkin gue lupa efek apa namanya gitu ya. Jadi kadang si cartridge-nya itu dia ini apa kebuka gitu ya, mungkin karena dari tekanan pas waktu di pesawat gitu ya. Jadi kalau kebuka kan otomatis liquidnya itu keluar gitu guys. Nah bentar guys, ini pesawat apa ini? Gede banget ya. Nah jadi buat menghindari itu kita mendingan dibuka aja guys cartridge-nya, terus masukin atau enggak kosongin liquidnya gitu ya. Ini si Garuda mau parkir. Nah ini pesawat kita guys, ternyata guys baru sampai dan mungkin membutuhkan 10-15 menitan lagi sebelum kita bisa masuk ke dalam guys. Ini bentar lagi kita mau boarding, udah mulai membentuk antrian kayaknya guys sana, jadi kita mau ke sana dulu ya. Pesawat Etihad guys. Kalau Etihad itu ingatnya itu ya, apa, Liverpool. Gede banget. Udah ada antrian ya. Ini ke Jogja kok yang antrinya bule ya. Banyak wisatawan asing ke Yogyakarta guys. Ini nggak tahu, alhamdulillah ya banyak yang mengunjungi Yogyakarta. Kita udah boarding guys, kita mau masuk nih ya. Jadi tadi agak sedikit delay karena pesawatnya itu kalau misalkan baru datangnya itu nggak bisa langsung naik guys, jadi harus dibersihin dulu segala macam, dicek gitu ya. Mungkin nanti ada apa namanya ada sky apa nih namanya ya, dia tuh Garuda ini masuk di Sky Priority apa ya, itulah ada apa namanya ini stealing guys. Jadi kita mau masuk, jadi ada asosiasinya gitu. Ini prosesi, ini masih antri. Jadi biasanya kalau 36 ke belakang ke atas tuh yang gede nomornya, dia biasanya didahulukan karena ada di bagian ekor, kayaknya masuknya duluan. Ini buat trik aja, trik kalian kalau milih seat ya, kalau mau masuk duluan cari ya 36 ke atas. Akhirnya kita sudah di dalam pesawat Garuda guys, mau ke Yogyakarta. Sebelum berangkat kita berdoa dulu guys ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, karena memang Yogyakarta ini penerbangannya nggak terlalu tinggi guys, jadi ada kemungkinan kita banyak
bertuburkan dengan awan guys ya, kena turbulensi kayak dan lain sebagainya. Tambah lagi sekarang cuaca sering hujan guys ya, ini mudah-mudahan kita sampai tujuan dengan selamat ya, amin. Ini kalau Garuda guys, jadi ada monitor sini di depan kita atau di belakang kursi kita buat nonton ya, tapi biasanya sih agak susah, maksudnya filmnya agak jadul juga sih guys ya. Kita coba cek filmnya. Oh, ada announcement. Kita lihat keluar. Di luar guys, Citylink. Di atas ini ada pengaturan AC, ada lampu terangan juga, seat beltnya ini yang warna kuning tuh. Seat beltnya harus terpasang atau boleh dibuka. Jadi awal penerbangan mau take off dia harus dipakai, nanti kalau udah selesai boleh dibuka, tanda ini akan berkedip. Filmnya Tom and Jerry guys, kayaknya filmnya masih jadul.